if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jagal Jufriyatna di channel Zakal TV. Baik, di sini saya akan membahas tentang kategori baru yang ada di dalam pencaksilat, yaitu solo kreatif. Nah, karena di sini banyak pertanyaan yang masuk, berarti solo kreatif itu penilaiannya itu bagaimana sih? Terus cara bikin solo kreatif itu dari mana sih? Nah, itu gerakannya itu udah ditentukan atau belum? Kok dia senjatanya seperti itu dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan membahas tentang apa itu pengertian dari solo kreatif dan apa yang menjadi bahan penilaian untuk si solo kreatif ini. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya membahas dari buku panduan Munas terbaru ya, yang yaitu 2022. Ini mungkin saya akan tampilkan ini seperti ini. Itu saya dapat dari teman saya yang berjumlah 177 halaman. Oke, baik, langsung kita masuk ke pembahasan tentang solo kreatif. Poin 1, solo kreatif adalah penampilan koreo berdurasi 1-3 menit yang dibawakan oleh satu orang. Oke, jadi di sini berarti dapat disimpulkan bahwa untuk kategori solo kreatif ini itu adalah gerakan ganda yang digerakkan oleh satu orang. Jadi maksudnya gini, kalau ganda itu kan buatan sendiri, namun digerakkan oleh dua orang yang bertarung. Nah, kalau solo kreatif itu yaitu gerakan buatan sendiri, namun digerakkan oleh satu orang. Untuk durasinya pun 1-3 menit. Jadi nggak ada ketentuan harus 3 menit ya, teman-teman. Tapi untuk kebanyakan sekarang kayak Mas Tarif dan lain sebagainya itu kemungkinan sampai 3 menit penampilannya. Begitu. Langsung poin kedua, pertunjukan harus disertai senjata Nusantara. Nah, Nusantara itu yang bagaimana? Mungkin tergantung dari daerahnya masing-masing atau negara masing-masing, karena kemarin saya nonton itu dari Malaysia atau Singapura ya, itu yang lawannya bagus. Itu senjatanya kayaknya saya agak tahu senjata Nusantara yang bagian mana. Kalau itu Nusantara maksudnya daerah sana kayak. Kalau Mas Bagus itu kan jelas dia menggunakan celurit, menggunakan pecut. Itu senjata tradisional dari suku Madura yang ada di Nusantara. Oke, baik, masuk ke poin ketiga. Senjata yang digunakan itu boleh beradu, boleh menimbulkan bunyi ataupun percikan, namun bilahnya harus tumpul, runcing tapi tumpul, atau runcing tidak tajam, dan sesuai ukurannya. Jadi untuk poin ketiga ini cukup jelas. Jadi gerakannya itu boleh diadukan sampai menimbulkan percikan dan sebagainya, namun tidak boleh yang tajam ya teman-teman, karena itu sangat berbahaya. Langsung nomor 4, itu diiringi musik live atau audio diperbolehkan. Nah, untuk menambahkan itu lebih berseni, itu boleh menggunakan musik tradisional ataupun musik apapun. Saya suka banget untuk musik yang digunakan oleh Mas Syarif Hidayatullah. Itu menurut saya bagus banget. Itu kayaknya juga dari daerah Madura itu. Oke, masuk untuk penilaian solo kreatif. Nah, kan di sini benar. Ternyata di Munas itu penilaian solo kreatif digabungkan oleh penilaian ganda dan solo kreatif. Nah, langsung saya bacakan. Dalam penilaian penampilan peserta, juri akan mengevaluasi penampilan berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama itu berdasarkan teknik serang bela. Teknik serang bela ya. Nah, itu kualitas teknik, kekayaan teknik, keterampilan dan kreativitas, dan yang terakhir itu adalah logika. Mungkin yang atlet ganda sudah paham tentang ini. Jadi gerakan itu tidak sembarangan gerak berarti teman-teman. Gak ada gerakan yang
asal nyeni atas asal kelihatan bagus. Jadi gerakan itu dikaitkan dengan kelogisan atau logika dari gerakan tersebut yang berkaitan dengan serang bela. Poin kedua itu adalah kemantapan. Kemantapan itu ada 3 poin. 3 poin di dalam kemantapan itu yaitu keserasian, keterampilan penggunaan senjata, dan tenaga serta stamina. Tenaga serta stamina itu digabung ya teman-teman. Harusnya sih ada 4, tapi ini digabung. Langsung yang untuk poin B itu keterampilan menggunakan senjata. Nah, itu kelihatan banget kalau untuk keterampilan. Keterampilan itu dimainkan oleh Mas Syarif Hidayatullah itu saat main celurit. Itu dia main diputar-putar dan juga ada dilempar ke atas. Itu berapa kali itu? Ada sampai 3-4 kali dilempar ke atas. Itu termasuk di dalam ini keterampilan penggunaan senjata. Jadi dia tuh mantap dalam menggunakan senjata, udah istilahnya udah lihai lah kayak gitu. Itu dinilai ya teman-teman. Langsung tenaga dan stamina. Nah ini juga kelihatan. Jadi nggak hanya seni yang lemes-lemes gini. Jadi harus ada tetap kemantapannya. Oke, langsung ketiga itu penjiwaan. Penjiwaan itu dilihatnya dari ekspresi. Nah bisa kita lihat juga dari penampilan Mas Syarif yang sangat menjiwai banget, itu dari mukanya yang marah, senyum dan lain sebagainya, itu wah keren banget pokoknya. Selanjutnya itu ada penampilannya dinilai dari pukulan gong pertama hingga gerakan terakhir seperti yang tertera pada sinopsis. Tim harus menyerahkan formulir yang jelas dan lengkap sebelum acara mulai. Nah kan jadi benar. Untuk solo kreatif ini sama dengan ganda, berarti menyerahkan deskripsi untuk gerakan. Jadi dimana kalau ada senjata jatuh di tengah-tengah dan lain sebagainya, itu yang tidak masuk di deskripsi itu dianggap gagal ataupun kesalahan jurus. Mungkin sekian aja untuk ini solo kreatif. Mungkin bisa kita lanjut ke lain-lain. Di sini ada beberapa senjata yang harus yang digunakan. Ada juga ukuran-ukurannya di sini. Wah, sangat lengkap banget ini. Mungkin kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.